Hai semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Dapur Wana Rahmi. Di video kali ini aku membuat bolu gulung pandan ekonomis hanya menggunakan 3 butir telur saja. Tetapi rasanya enak dan teksturnya lembut. Penasaran kan gimana caraku membuatnya dan bahan-bahan apa aja yang aku gunakan? Simak terus videonya ya sampai selesai. Bahan-bahannya gula pasir 90 gram, tepung terigu 70 gram, susu bubuk 10 gram, dan juga tepung maizena 10 gram. 1 sendok teh emulsifier, di sini aku menggunakan SP. Lalu tambahkan 3 butir telur ayam. Kemudian semua bahan ini akan aku mixer sampai adonannya mengental, warnanya berubah menjadi putih pucat dan menjadi agak licin. Proses pencampuran ini dinamai dengan metode all-in-one atau mencampur semua bahan kecuali margarin cair dicampur paling terakhir ya. Sambil menunggu adonannya mengembang, bagi teman-teman yang belum subscribe, ditunggu ya. Tekan tombol subscribe, like videonya, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaruku selanjutnya. Terima kasih. Setelah adonannya mengembang, kemudian aku tambahkan pasta pandan secukupnya, sekitar setengah sendok teh. Lalu di-mix sebentar saja sampai tercampur ya. Lalu aku tambahkan juga margarin cair sebanyak 100 gram yang sudah dilelehkan dan di-mix sekitar 1 menit saja dengan kecepatan sedang. Setelah semua bahan tercampur, kemudian akan aku matikan mixernya terlebih dahulu. Aku lanjutkan mengaduk adonan kembali menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada endapan cairan di dasar wadah. Ini penting sekali ya teman-teman untuk mencampur semua bahan agar tercampur merata. Kalau ada endapan cairan, nanti bolunya bisa bantet. Setelah semua bahan tercampur rata, kemudian aku tuangkan di atas loyang. Loyang ini sudah aku alasi dengan baking paper dan juga aku olesi dengan sedikit margarin. Kemudian ratakan adonannya. Hentak-hentakan beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terjebak di dalam adonan. Kemudian adonan ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya aku sudah panaskan oven selama kurang lebih 10 menit menggunakan suhu 200 derajat, api atas bawah. Lalu adonan ini aku letakkan di rak bagian tengah dan aku panggang selama 20 menit menggunakan api atas bawah suhu 200 derajat. Setelah 20 menit, bolunya sudah matang, kemudian aku keluarkan dari dalam oven. Selagi masih panas, bolunya aku pindahkan ke atas baking paper seperti ini dan lepaskan loyangnya. Kemudian lepaskan baking paper secara perlahan dan diamkan bolunya hingga sedikit dingin atau uap panasnya hilang. Setelah agak dingin atau uap panasnya hilang, lalu diolesi dengan buttercream secukupnya. Untuk isian ini disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Karena hari ini aku pengen buat isian keju, jadi aku olesi dulu dengan buttercream seperti ini. Kemudian aku tambahkan keju parut di salah satu sisinya seperti ini, secukupnya aja. Kemudian akan aku gulung seperti ini ya teman-teman. Lipat pertama-tama bagian ujungnya dulu, terus tinggal ditarik aja karena ini ngikutin bentuknya jadi gampang banget.
Kemudian bisa dipadatkan dengan bantuan alat yang datar, misalnya seperti penggaris ya, atau pemotong kue seperti ini. Dipadatkan aja lalu biarkan hingga bolunya dingin. Nah, setelah beberapa saat bolunya sudah dingin, ini siap untuk disajikan ya teman-teman. Kemudian bisa dipotong-potong sesuai selera. Dan ini hasilnya teman-teman, bolu gulung pandan isian keju sudah selesai. Sekarang waktunya aku icip-icip. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini teksturnya lembut, pori-porinya juga halus. Ini bolu gulungnya sangat ekonomis karena hanya menggunakan 3 butir telur saja. Walaupun hanya menggunakan 3 butir telur saja, rasanya enak, bolunya tetap lembut. Kalian bisa cobain pakai resep ini kalau pengen coba-coba pertama kali ya teman-teman. Bolu gulung ini enak banget dijadikan cemilan di rumah buat temen ngeteh ataupun sarapan. Aku rekomendasiin kalian buat bikin bolu gulung ekonomis menggunakan resep ini ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videoku kali ini. Semoga kalian suka dengan resepnya dan semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah ya. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like videonya, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan videoku selanjutnya. Wassalamualaikum.